Wa yuzakki lan zakat sapa wong an nafsi sangking awake wong. An nafsi sangking awake wong. Wa amman lan sangking wong. Talzamu kang wajib hu ing man. Talzamu kang wajib hu ing man. Opo nafaqatuhu opo menafkahi man. Minal muslimina sangking piro-piro wong kang Islam. So'an ing satu so'. Satu so'. Satu so' itu 4 mod. Satu so' 4 mod. Satu mod itu kurang lebihnya 6 on. Kurang lebihnya. Berarti 6 on dikali 4. Berapa? Nah, anggaplah dipaskan berapa kalau zakat? Berapa kilo? Aslinya 3, kurang aslinya. Tapi dipasang menjadi 3. Aslinya kurang, ya. Tapi dipaskan menjadi 3. 2 lebih berapa? Kurang sedikit. Tapi dipaskan menjadi wis cuman sedikit kan? Wis anggaplah 3 kilo ya kan. Ini an-nafsi maksudnya gini. Nabil zakat atas dirinya dan zakat atas orang yang dinafkahi. Nabil punya istri, punya anak 20. Paham ya? Kalau masih jomblo niatnya Nabil merantau. Merantau enggak bareng orang tuanya ya. Jomblo. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Niat saya mengeluarkan zakat dari pribadi fardhon lillahi ta'ala. Lagi, nawaitu an ukhrija zakatal fitri. Nawaitu saya berniat an ukhrija untuk mengeluarkan zakatal fitri, zakat fitrah. An nafsi dari saya sendiri. Fardhon lillahi ta'ala. Masa enggak hafal? Karena ini yang zakat orang tuanya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Mestinya yang zakat ini sendiri. Zakat sendiri. Kenapa? Karena sudah dewasa. Pada dasarnya Mbak Najwa zakat sendiri. Semuanya. Pada dasarnya. Karena gini. Orang tua itu kan begini terjemahnya. Dan atas orang yang wajib diberi nafkah. Pada dasarnya kalau sudah balik, sudah dewasa, itu lepas dari tanggung jawab orang tua. Paham ya? Ini kan balik semua ya. Balik. Kira 41 tahun. Balik. Semuanya balik. Kalau sudah balik pada dasarnya sudah lepas dari tanggung jawab orang tua. Orang tua seandainya tidak beri nafkah, apalagi uang jajan, tidak wajib. Lah, kecuali dalam kondisi masih belajar. Paham ya? Masih sekolah, apalagi mondok, nggak kerja. Masih tanggung jawab orang tua. Karena orang tua punya kewajiban memberi nafkah, maka zakatnya juga yang wajib orang tua. Sehingga niat Nabil punya istri anak 20. Istrinya nggak usah niat, nggak wajib. Anaknya nggak wajib, cukup gini. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri. Saya berniat untuk mengeluarkan zakat fitrah an nafsi
untuk saya pribadi, wa an zaujati, dan untuk istriku, wa an jami'i auladi, dan semua anakku, al isrin yang 20 umpamanya, fardhon lillahi ta'ala. Paham ya? Istrinya nggak wajib niat, atau anaknya juga nggak wajib niat. Tapi seandainya istrinya mau niat, persilakan. Anaknya yang jumlahnya 20 mau niat, persilakan. Paham ya? Jadi kalau kepala rumah tangga bisa niatnya digabung semuanya atas nama anak dan istrinya, atau masing-masing itu niat, dipersilakan. Anaknya mau niat, istrinya juga mau niat. Paham ya? Catatan, yang wajib diberi nafkah harus beragama Islam. Nauzubillah, si A punya anak, sayangnya anaknya pindah agama, maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakat. Atau istrinya pindah agama, maka si A ini cuma punya kewajiban zakat fitrah atas dia sendiri, istrinya nggak usah karena pindah agama. Atau anaknya yang pindah agama nggak usah. Kenapa? Karena ini ada bahasa minal muslimin. Terus ada istilah minku, so'an satu so minku tibaladi lah ini. Sangkeng makanan pokok negaranya orang tadi. Sangkeng makanan pokok negara atau daerahnya orang tadi. Indonesia apa makanan pokok, Bil? Hah? Beras, nasi ya. Kas? Kalau di Arab makanan pokok itu ya gandum ya, apalagi ya, dan seterusnya, yaitu terus ya kurma umpamanya, makan kurma kenyang. Tapi kalau orang Indonesia ke Arab, kurma itu nggak kenyang. Kenapa? Karena bukan makanan pokok. Kecuali mungkin lahir di Arab sejak kecil sampai itu bisa jadi. Tapi kalau memang orang Indonesia nggak kenyang, ya nggak kenyang. Lah, ada bahasa minku tibaladi, berhubung. Nah ini makanan pokok kita ini beras, diproses menjadi nasi, maka zakatnya pakai beras, nggak sah pakai uang, tidak sah. Dalam mazhab Syafi'i harus berupa qut, makanan pokok. Ustaz, kalau pakai uang bagaimana? Nggak sah. Kecuali kecuali mengikuti mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi boleh zakat fitrah pakai uang, tapi ukurannya harus diikuti. Paham ya? Secara mazhab Hanafi, qut itu qimah uang itu disesuaikan dengan harga gandum, disesuaikan dengan harga kurma. Biasanya tiap tahun muncul, kadang satu orang ada yang sampai kalau diuangkan, kalau ngambil kurma yang bagus, satu orang berapa? Ada yang 900.000. Kalau anaknya 20, Bil. Suaminya sama istrinya, anaknya mau zakat fitrah pakai uang. Kalau kan disesuaikan dengan harga gandum atau dengan harga kurma. Kalau kita ikut mazhab Hanafi, jadi nggak boleh mau zakat fitrah pakai uang tapi disesuaikan dengan harga beras, nggak boleh. Karena kalau beras itu secara mazhab Syafi'i, zakat fitrah pakai uang berapa? 30.000, ya nggak sah. Tidak sah 30.000 jangan. Karena secara mazhab Hanafi boleh pakai uang, tapi ukurannya harus diikuti. Apa artinya? Disesuaikan dengan ukuran-ukuran dalam mazhab Hanafi, yaitu harga gandum atau harga kurma. Macam-macam, ada yang 900. Kan kurma ini terus ada yang 500, ada yang 700. Paling murah 250 mungkin. Itu apa? Satu orang. Kalau sama istrinya, kalau sama anaknya yang sekian banyak, pakai uang zakatnya,
persilakan, tapi secara mazhab Hanafi. Paham ya? Yang pertama. Yang kedua, ada bahasa nakluz zakah, memindah zakat. Mbak Najwa sukses. Sukses. Sekarang rumahnya mana sekarang? Sukodono ya. Sukses pada tahun 2050 sama suaminya ada di Malaysia, Bil. Malaysia sukses. Wah, punya hotel. Ketika hari raya mau zakat fitrah, tapi uangnya mau ditransfer ke fakir miskin yang ada di kampung, yang ada di Sukodono. Zakatnya bukan di Malaysia. Bisa jadi mungkin fakir miskin sedikit ya, tetangganya rata-rata kaya. Wes mau zakat di kampung. Bagaimana? Itu namanya nakluz zakah, memindah zakat. Pada dasarnya tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau memang posisi sekarang Mbak Najwa di hari Lebaran itu ada di Malaysia, di kampung ini, maka zakatnya harus cari fakir miskin yang ada di sekitarnya. Karena itu yang tahu kondisinya. Nggak boleh dipindah ke luar daerah. Paham ya? Tidak boleh dipindah ke luar daerah. Nah, kecuali ada memang mazhab atau pendapat yang mengatakan boleh. Jadi intinya khilafiyah, ulama beda pendapat, ada yang mengatakan boleh. Oke lah sekarang Mbak Nasa ada di Jakarta, tapi zakatnya di kampung di Wonocolo umpamanya. Bagaimana? Nggak apa-apa, ada pendapat yang mengatakan boleh. Tanpa ada persyaratan. Paham ya? Wa qadruhu utawi kadar satu sok. Ini secara versi Arab itu khamsatu artol, itu 5 ritel, wasulusun dan sepertiga bil iraqi dengan irak dengan ukuran irak. Jadi satu sok itu 5 ritel dan sepertiga. Tapi kalau di Indonesia kan tadi berapa? Wis anggaplah berapa? 3 kilo beras ya, anggaplah ya. Walaupun sebenarnya 2 lebih berapa itu, enggak sampai 3. Tapi dipaskan disempurnakan menjadi 3 kilo.